Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra Herunisa, peneliti pertama. Dan dengan saya Muhammad Akbar Fari Halim dari peneliti 2, kami dari SMA N 26 Garut. Dengan pembimbing kami Ibu Ika Fitrianingrum, dengan judul Analisis Faktor Penyebab Promiskuiti di Kabupaten Garut. Pembahasan yang pertama bisa kita lihat tentang latar belakang penelitian. Di sini kita bisa lihat bahwasanya kenakalan remaja itu terdapat pada contoh gambar yang kedua ini. Yang pertama dan yang kedua. Lanjut, pergaulan bebas merupakan suatu kasus yang semakin mengkhawatirkan terutama bagi remaja yang telah terjerat dengan perilaku-perilaku penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai atau norma adat istiadat serta kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Pergaulan bebas ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua karena pada dasarnya yang termasuk ke dalam pergaulan bebas ini adalah remaja-remaja yang masih beradaptasi terhadap masa dewasanya. Nah, orang yang masuk kepada pergaulan bebas ini pada dasarnya itu karena mereka lemahnya kontrol diri. Biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan maupun yang buruk. Terkadang orang yang kontrol dirinya bagus itu masih menjadi salah satu penyebab mereka untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak, sehingga mereka juga bisa memilih. Ataupun orang yang sudah terlibat ke dalam pergaulan bebas tersebut, terkadang mereka itu memilih yang itu. Latar belakang yang ketiga yaitu kebanyakan orang-orang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas ini merupakan anak-anak yang berusia remaja. Seharusnya pada usia remaja ini mereka itu harusnya mempersiapkan diri karena mereka merupakan akar dari generasi yang akan datang di Indonesia ini. Pada situasi yang seharusnya mereka itu belajar dan tidak termasuk ke dalam pergaulan bebas ini karena mereka masih berpikir yang sangat baik untuk bisa melakukan yang terbaik di masa depannya, di masa yang akan datang. Hal ini bisa menjadi pemicu bahwasanya generasi kita tidak bisa maju karena dengan adanya pergaulan bebas ini yang seharusnya tidak berlaku di kalangan masyarakat ini karena tidak sesuai dengan kaidah atau norma dalam masyarakat tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian yang kami lakukan yaitu sebagai berikut. 1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan terhadap remaja? 2. Bagaimana peran orang tua dalam menjaga keharmonisan keluarga? Dan 3. Bagaimana cara remaja dalam mengatasi atau menghadapi situasi yang sedang dialami di lingkungannya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenakalan dengan kata dasar nakal berarti perbuatan yang suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan nakal. Perbuatan yang tidak baik, yang bersifat mengganggu orang lain, dan melakukan tingkah laku yang melanggar norma kehidupan di lingkungan masyarakat. Kenakalan remaja berdasarkan keadaannya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Neurotic delinquency, 2. Unsocialized delinquent, 3. Pseudo-social delinquent. Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penjelasan mengenai faktor internal dan faktor eksternal dapat dipahami dan dibaca sendiri. Metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi dan subjek penelitian di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau observasi. Hasil dan pembahasan yang kami lakukan terhadap peneliti, kita menghasilkan 3 poin. Yang pertama, faktor penyebab kenakalan remaja ada 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal, yang mana sedikit banyak menceritakan tentang masalah pribadi serta hubungannya dengan keluarga. Poin yang pertama, faktor internal adalah mereka itu kurangnya dalam mengatasi permasalahannya terkait masalah depresi yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri. Yang kedua, menurut responden yang telah kami wawancarai, mereka menggunakan produk eksimer untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga menurut mereka dengan mengonsumsi itu akan menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dan mengapa mereka memilih produk eksimer tersebut? Karena harganya yang terjangkau untuk dikonsumsi mereka. Faktor eksternalnya yaitu faktor yang
termasuk ke dalam keluarga beserta lingkup pertemanannya. Menurut responden, bahwasannya keluarga mereka itu terlalu sibuk akan haus terhadap kasih sayang kepada anaknya, sehingga anaknya tersebut selalu dimanjakan oleh materi dan jarang melakukan quality time terhadap mereka. Sehingga ketika di luar rumah, mereka itu mencari perhatian kepada orang lain karena mereka haus kasih sayang terhadap kedua orang tua. Poin yang kedua, para orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keharmonisan keluarga, seperti menyempatkan untuk makan bersama dan sholat berjamaah. Selain dua poin tersebut, para orang tua juga sering melakukan hubungan interaksi terhadap anaknya melalui media daring bila anaknya berpergian jauh. Dan menurut salah satu responden yang telah kami wawancarai, orang tua selalu mengajaknya untuk melakukan family time satu minggu satu kali. Karena dari itu, orang tua sudah mengajak dan sudah mempertahankan keharmonisannya agar anak-anak tersebut selalu nyaman bila di kalangan keluarganya. Pembahasan yang telah kami lakukan yaitu cara yang dilakukan oleh para remaja dalam menghindari dirinya dari pengaruh negatif, yaitu dengan memilih circle pertemanan dan menjauhi orang-orang yang terlibat dalam penyimpangan, dan berusaha menasehati mereka yang masih berada di lingkup negatif tersebut. Saran kami bagi anak-anak yang menonton yaitu antara lain: 1. Lingkup pertemanan, pilihlah lingkup pertemanan yang baik. 2. Kontrollah diri dengan baik. Dan 3. Milikilah kedekatan dengan orang tua yang intensif sehingga anak-anak tidak bingung untuk melampiaskan beban yang dimiliki. Saran kami bagi anak yang sedang menonton yaitu: 1. Milikilah lingkup pertemanan yang positif. Dan 2. Kontrollah diri dengan baik. 3. Milikilah kedekatan dengan orang tua yang intensif sehingga anak-anak tidak bingung untuk melampiaskan beban yang dimiliki. Dan saran kami untuk kepada orang tua yang menonton, luangkanlah waktu untuk keluarga, terutama untuk anak, karena materi tidak cukup untuk menggantikan kasih sayang yang seharusnya didapatkan. Jadi kepada orang tua, luangkanlah sebaik-baiknya waktu karena seorang anak butuh kasih sayang bagi kehidupan mereka, karena materi saja tidak cukup bagi salah satu kasih sayang yang mereka berikan. Walaupun terkadang orang tua sangat sibuk, tetapi seorang anak pun juga tidak boleh terlewatkan atas hausnya kasih sayang mereka. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga penelitian dan video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.